A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dikumpulkan kembali di kondisi setelah sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak sekalian? Sehat? Semangat. Kalau semangat biasanya ngopinya 2 gelas. Baik, untuk berkahnya kita baca suratul Fatihah. Kita lanjutkan pengajian juz amma ya, surat Al-Alaq. Sekarang bagian yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan iman dan Islam yang Allah teguhkan, kuatkan. Allah berikan keberkahan dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam cita-cita dan tujuan kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Alaq, ada 19 ayat. Di ujung ayatnya ada sujud tilawah ya. Di beberapa mushaf ada tandanya. Bulan sebelumnya kita sampai ke ayat 5 ya, ayat 5. Nanti kita lanjut ke ayat 6 dan seterusnya. Kita baca bareng-bareng biar kita dapat pahala baca Quran ya. Diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, sunnahnya kalau ada tanda sujud ini kita sujud ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sunnahnya. Ayo kita sujud yuk. Madep ngulon, madep kiblat. Ya, baik, itu namanya sujud tilawah. Kenapa dulu Nabi ketika baca Quran sampai pada ayat-ayat itu sujud? Dan sujud itu bagian yang paling mulia ketika seorang hamba itu ingin dekat sama Allah. Aqrabu ma yakunul abdu ilallahi sajidun. Yang paling dekat posisi seorang manusia, hamba, dekat dengan Allah itu ketika sujud. Sujud artinya tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu setan, ya iblis, diperintahkan sujud nggak mau ya. Nggak mau dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika membaca ayat-ayat
sajadah itu sujud kepada Allah. Dan ketika itu setan ketakutan ya. Kenapa? Karena dulu aku diperintahkan sujud, aku nggak mau. Sedangkan orang-orang mukmin ketika nabinya sujud, mereka pun sujud. Maka sunnahnya dilakukan kalau lagi baca ayat sajadah, kalau mungkin, kalau memungkinkan. Kalau misalnya lagi baca di kereta susah juga. Gimana di kereta? Depannya ibu-ibu misalnya sujud, di depannya nggak mungkin. Kiblatnya juga nggak kedapatan. Ya kemungkinan kalau tempatnya mungkin, ya waktunya mungkin bisa dilakukan sujud tilawah seperti itu. Selanjutnya ayat 6 sampai 11 hari ini, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla lam ya'lam bi annallaha yara. Ini terjemahnya, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya serba cukup. Siapa ayat yang turun terkait dengan ini? Para ulama tafsir, salah satunya misalnya Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena merasa bahwa dia serba cukup. Serba cukupnya sampai-sampai tidak mau menerima ajakan masuk Islam dari Nabi Muhammad SAW dan merasa dirinya paling hebat, sombong dan merendahkan Rasulullah SAW. Jadi merasa dirinya cukup, nggak butuh agama. Orang hartanya sudah ada, kedudukannya juga mulia di Mekah, sehingga nggak penting, agama itu nggak penting. Apalagi yang mengajak adalah Rasulullah. Rasulullah kan di mata orang-orang Quraisy itu anak yatim, anak yatim yang bapaknya sudah nggak ada ketika beliau lahir, terus nggak lama kemudian ibunya juga wafat, terus berpindah-pindah, diasuh kakeknya, diasuh pamannya. Pandangan seperti itu oleh orang-orang Quraisy dianggap rendah, padahal Rasulullah SAW orang yang dipersiapkan untuk menjadi nabi dan rasul terakhir, sehingga prosesnya harus ikuti proses dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Abu Jahal gak mau ya, bahkan menyombongkan diri. Nanti kita ceritain lanjutnya. Inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ya kita semua bakal balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dunia ini cuman, kalau orang Jawa bilang mampir ngombe, numpang neduh, numpang minum. Gak lama ya. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, usia umatku 60 sampai 70. Saya udah 42. Ya kalau ngikutin usianya Nabi ya 20 tahun lagi. Kalau cepetan ya semua udah diatur ya. Maksudnya jangan berharap kita tuh mau hidup selamanya di dunia, enggak. Dunia itu ya bakal kita tinggalin. Semua bakal ditinggalin ya. Tugas kita cuma nyiapin bekal aja. Perjalanan akhirat kan panjang. Ya bekal di situ. Kalau udah nikah berarti nanti ninggalin istrinya, ninggalin anaknya. Gak usah risau, gak usah khawatir. Kita udah berusaha, kita udah berdoa. Ya. Nanti kita nggak ada ya istri, rezekinya udah ada yang ngatur. Allah yang ngatur. Anak juga rezekinya udah ada yang ngatur. Allah yang ngatur. Seperti itu. Nah, ketika di zaman sekarang orang banyak stres. Waduh, ntar kalau saya di PHK, istri saya makan apa? Allah lah yang ngatur, yang ngasih makan. Dulu ketika bayi dalam kandungan, ketika lahir belum bisa makan juga, siapa yang ngasih makan? Allah dengan perantara ibu kita. Kok segede ini
Masa jiwa kita jadi lemah? Siapa yang nanti anak-anak kita? Ya Allah yang ngatur udah. Dan tidak ada seorang hamba manusia meninggal dunia kecuali rezekinya udah dicukupin. Sudah batas. Ya kalau rezekinya belum dicukupin ya belum mati dia. Itu. Jadi setiap orang meninggal rezekinya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang di masyarakat kan orang pada gelap mata ya. Kayak kemarin yang kasus apa tuh, saya membaca di media itu ternyata di dekat rumah saya tuh nggak jauh. Iya, Jati Jajar. Rumahnya 2 lantai. Kalau dibilang dia di PHK enggak, kan petugas ini PNS dia di Spenda Bogor, Dinas Pendapatan Daerah, orang pajak kan borju-borju bro. Iyalah, orang pajak mah kita dipajakin mulu. Buat saya tuh nggak ada yang gratis. Motor pajak, mobil pajak, bayar kan? PBB pajak juga, listrik kita bayar. Apalagi pulsa bayar juga. Maka gratis tuh sepertinya kita masih berpikir, oh gratis. Kecuali itu Jumat berkah itu gratis tuh baru tuh. Itu ya. Jadi gelap mata. Ternyata ya ini pakai narkoba. Emang suka, katanya kata tetangga itu suka pulang malam. Cekcoknya udah lama sih, kasus rumah tangga itu udah lama ya. Gelap mata ketika bininya kemas-kemas baju ya. Makanya hati-hati nih narkoba nih anak-anak muda. Ada anak muda di sini Pak? Udah semua. Iya, emang kadang jujur itu susah ya. Nah, anak muda nih kalau udah kena narkoba bahaya. Orang tua juga ada yang kena narkoba. Iya makanya. Narkoba kalau di kampung saya nasi, rokok dan bakwan katanya. Kalau di sini lain lagi. Intinya zat terlarang ya. Ya kalau sudah dikonsumsi otaknya udah rusak. Ada yang bergeser otaknya. Ada zat adiktifnya. Jangan sampai salah pergaulannya. Dan Tapos merupakan daerah yang zona merah sebenarnya. Zona merah tuh peredarannya banyak. Ya, Sukatani, Jati Jajar, Sukamaju Baru itu banyak tuh. Kebetulan tetangga ada yang reserse jadi tahu. Itu bagian kayak gitu. Maka ya ketika orang sudah lupa sama Allah, nggak tahu tujuannya ya, inna ila rabbika ruj'a, kau akan balik kepada Allah. Di dunia ini sementara ya, siapin bekalmu, siapin amalmu buat ngadep Allah Subhanahu wa taala. Maka guru saya tuh cerita, kalau dalam tahiyat akhir kan kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu yang pakai at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya. Assalamu alayna itu kan salam dari Rasulullah SAW, menjawab salam dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna, keselamatan untuk kami wahai Allah, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Kata guru saya ketika menerjemahkan ini, apa maknanya? Maknanya adalah orang-orang soleh itu adalah orang yang senang kepada kebaikan dan senang nyebarin kebaikan. Jadi soleh itu 2 kuncinya, senang kepada kebaikan, senang nyebarin kebaikan. Itu kunci orang soleh. Kalau soleh cuman senang kepada kebaikan doang ya kurang sempurna. Senang sih sholat, senang cuman tetangga kanan kiri ada yang sakit ini nggak ditolongin, nggak kenal kanan kirinya, ya kurang. Senang kepada kebaikan, senang kepada nyebarin kebaikan ya. Jadi Rasulullah bukan hanya senang kepada kebaikan, Rasulullah juga senang menyebarkan kebaikan. Itu makna dari orang soleh. Selama ini kan semoga jadi anak soleh dan soleha. Apa pengertian soleh dan soleha? Kan bingung. Soleh baik, cuman baik seperti apa? Senang kepada kebaikan, dia juga senang buat nyebarin kebaikan. Itu
Solihun wa muslihun. Solihun untuk dirinya sendiri, muslihun untuk orang-orang di sekitarnya, untuk orang lain. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Siapa orang yang melarang? Itu Abu Jahal melarang Nabi untuk sholat, ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kan ceritanya Nabi sholat di depan Ka'bah, ya. Terus ditindihin batu satu ketika, kan mau ditindihin batu oleh Abu Jahal. Tiba-tiba ini di hadis Sahih Muslim diterangkan Abu Jahal itu melihat kayak makhluk yang besar, ya, sampai ketakutan. Padahal di situ cuma ada Nabi lagi sholat. Terus Abu Jahal pergi lari tunggang langgang ketakutan. Seperti itu. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Terus riwayat kedua mengatakan bahwa Abu Jahal itu menimpahkan kotoran atau jeroan onta kepada Nabi. Nabi lagi sholat, ya, ditimpahkan lambungnya onta kan yang gede itu. Terus sampai Nabi nggak bisa bangun, sampai yang bantu bangunin atau melepaskan itu adalah Fatimah, anaknya Rasulullah SAW. Itu kerjaannya Abu Jahal. Jadi orang sholat dilarang-larang, ya. Lagi sholat diganggu-ganggu, yaitu kerjaannya Abu Jahal. Kalau sekarang ada yang larang-larang sholat, ya teman-temannya itu dah, teman-temannya Abu Jahal pokoknya. Sholat dilarang, ya, kecuali kondisi kayak zaman dulu ya, mungkin ya, zaman 2020 2021 ya. Itu mah yang waras aja lah yang bisa sholat, yang di masjid atau yang nih, intinya itu. Jadi orang-orang yang melarang sholat. Terus ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana petunjuk pendapatmu jika orang yang dilarang itu orang yang baik, orang yang dapat petunjuk. Ini kayak istifham, kayak pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya udah tahu jawabannya, cuman redaksinya Allah Subhanahu wa taala tuh pingin bahwa gimana sih kabar, gimana sih kalau dia seperti itu, gimana sih ya. Jadi pertanyaan ini maksudnya litaukid atau litakid, buat nguatin. Gimana kalau ente ngelarang orang sholat? Gimana kalau orang sholat itu orang baik? Gimana kalau orang yang kau larang itu dia yang dapat petunjuk sedangkan kau enggak? Itu kan kayak pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya buat memuliakan orang yang dilarang tapi merendahkan orang yang larang sebenarnya. Itu orang baik kau larang, ya. Itu orang yang dapat petunjuk kau larang. Itu orang yang baik lagi sholat kau halang-halangin. Sementara ente gak sholat, gitu ya. Ente bukan orang baik misalnya, ente bukan orang yang dapat petunjuk. Itu makna dari pertanyaan dalam Al-Quran, salah satu fungsinya itu. Aw amara bit taqwa, atau orang yang baik itu nyuruh agar orang bertakwa, agar orang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sementara orang yang larang itu enggak. Terus ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat segala perbuatannya. Ini terjemahnya. Kita lihat di tafsirnya ya. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan? Ketika melihat dirinya serba kecukupan. Kecukupan ini nggak butuh apa-apa, nggak butuh nasihat, nggak butuh orang lain, ya cukup. Di sini maknanya adalah al-kibru, sombong. Orang melampaui batas kapan? Saat sombong. Nah, maksud kata al-insan, ya, kata dalam tafsir qala Ibnu Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusolli faja'a Abu Jahlin. Nabi lagi sholat, datang Abu Jahal. Faqala alam anhaka an hada, bukankah aku udah larang kau untuk sholat? Fajazarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dilarang, diusir. Faqala Abu Jahal
Wallah innaka la ta'lamu anni aktsaru ahlil wadi nadiyan. Engkau tahu aku yang paling banyak ngomong untuk ngelarang, aku yang paling banyak larang. Kenapa engkau nggak dengar wahai Muhammad? Itu kata Abu Jahal. Kalla innal insana layatqu. Dia melampaui batas, melebihi batas, sombong. Jadi ngelarangnya itu ngelarang sampai dalam tahap wallah innaka la ta'lamu anni aktsaru ahlil wadi nadiyan, paling banyak larang. Berarti orang yang banyak larang teman-temannya banyak, ya, punya tim melarang, ya. Seperti itu. Kalau sekarang diterjemahkan apalah, punya orangnya banyak gitu. Kalau ngelihat yang benar, ayo serbu nih, jadi banyak timnya. Boleh dikata ini kali, apa namanya, buzzer kali ya. Kalau ada yang baik hajar terus. Lihat aja komen di YouTube tuh, gak ada positifnya pisan. Seperti itu. Ternyata dulu juga udah ada. Wallahi innaka la ta'lamu anni aksar, paling banyak tuh. Banyak kan berarti nggak sendiri. Kalau dulu Abu Jahal itu sendiri, kalau sekarang banyak bisa dimaknai ya orangnya banyak, timnya banyak. Ini sekedar sekilas ya kisah Abu Jahal. Itu nama aslinya Amr bin Hisham bin Mughirah dari suku Makhzum. Jahal itu bodoh, bapaknya kebodohan ya, bapaknya jahil. Sangat dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, saking terkenalnya Abu Jahal di Mekah itu, Nabi pernah doa kan ya. Pernah doa, apa maksudnya? Doa agar dua tokoh yang hebat ini, yang terkemuka ini masuk Islam. Ya, dalam hadis itu diterangkan, ya Allah, masukkanlah Islam dari bi'ahabbi rajulaini indaka, dari dua orang yang engkau paling cintai. Ya, Nabi doa gitu. Siapa yang pertama? Adalah Umar bin Khattab, atau yang kedua bi Amr bin Hisham. Umar sama Amr depannya hampir mirip. Ya Allah, Allahumma aizal Islam bi ahabbaini rajulaini indaka. Ya Allah, kuatin Islam agama ini, karena dulu periode di Mekah, dengan dua orang. Mana di antara dua orang itu yang paling kau cintai? Ternyata Allah mengabulkan yang paling Allah cintai itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam, Amr bin Hisham atau Abu Jahal tetap dalam kekafiran dan mati dalam keadaan kafir, ya, dibunuh pada perang Badar. Kalau ngikutin YouTube-nya siapa tuh yang orang Ciamis yang di Saudi, ya, Alman apa siapa tuh? Ya, Alman Mulyan atau siapalah yang suka review tempat-tempat ini, tempat-tempat bersejarah. Dia pernah mereview kuburannya Abu Jahal, ya, bau sampai sekarang masih bau bangkai, ya, masih bau bangkai sampai sekarang. Padahal matinya udah 14 abad yang lalu. Ya, seperti itu. Ini dendam banget kepada Nabi. Ya. Makanya kadang-kadang kasihan sama orang yang dendam itu, yang dibenci disayangi sama Allah, yang mendendam dia nggak disayangi sama Allah, ya. Dan bisa jadi zaman sekarang ada orang yang bencinya itu sampai nggak ngelihat kebaikan apapun sama orang yang dibenci. Ya mirip-mirip Abu Jahal gitu. Abu Jahal tuh tidak melihat sedikit pun kebaikan dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun orang-orang Quraisy zaman dulu itu meyakini bahwa Rasulullah sejak kecil sebutannya Al-Amin, bahkan namanya Rasulullah adalah Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji. Maka kalau orang mau menjelekkan Nabi dengan sebutan-sebutan yang jelek, yang nggak nyambung. Muhammadun sahir, Nabi Muhammad tukang sihir. Masa namanya Muhammad tukang sihir, dan nyambung. Jadi pilihan nama itu memang Allah pilihkan kepada Abdul Muthalib untuk memberi nama itu. Muhammad tukang bohong. Muhammad artinya terpuji, orang yang terpuji. Kok
kadzab misalnya tukang bom, ya nggak mungkin. Jadi nama yang seperti itu menafikan nama-nama lain yang bertentangan dengan makna Nabi Muhammad namanya. Seperti itu. Sehingga Abu Jahal ya sangat bencinya kepada Rasulullah SAW sampai nggak ada kebaikan di mata dia. Kalau mau dimending-mendingkan, ini kalau mau dibanding-bandingke misalnya, nyanyi baik ya. Abu Lahab sama Abu Jahal ya terkait dengan melihat kebaikan pada diri Nabi, mendingan Abu Lahab. Abu Lahab kan masih pamannya Nabi. Kalau Abu Jahal orang lain. Kita lihat Abu Jahal masih, kadang orang salah kaprah. Oh, Abu Jahal masih pamannya Nabi. Bukan. Abu Jahal orang lain, suku Makhzum, Bani Makhzum. Bukan Bani Hashim. Ya, kalau Abu Lahab masih Bani Hashim, masih keturunan dari kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Lahab itu, ini hadis dalam Sahih Bukhari diterangkan, meskipun dia benci menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW, tapi Abu Lahab ini salah satu kesenangannya ketika mendengar bahwa Siti Aminah melahirkan keponakan, melahirkan Nabi Muhammad itu. Senang. Bagaimanapun keluarga itu senang kalau ada keluarganya punya anak, kan senang. Sampai-sampai saking senangnya Abu Lahab itu, Suwaibah itu pembantunya atau khadimatnya atau budaknya itu, karena ngasih tahu, ya Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Wah, senang dia. Benar. Ya sudah, kau wahai budak Suwaibah bebas sekarang. Udah terserah kau. Kau nggak usah kerja tempat saya, kau bebas mau ikut siapa. Gara-gara senangnya itu dalam hadis itu diterangkan Abu Lahab setiap Senin hari kelahirannya Nabi, azabnya kelak di neraka diringankan. Gara-gara senang kepada lahirnya Rasulullah SAW. Ini Abu Jahal mana ada? Kagak. Benci banget. Maka dalil senangnya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad karena lahirnya Nabi Muhammad ini yang dijadikan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di kalangan Nahdiyin yang merayakan Maulid Nabi karena senang dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana katanya dalil itu Sahih Bukhari? Mana ada bilang Maulid nggak ada dalilnya? Itu dalilnya. Seperti itu. Jadi kalau bicara dalil dalam agama ini pasti ada dalilnya. Nih ya, tinggal ritualnya aja. Kalau yang senang merayakan secara rame-rame ya monggo. Kalau yang tidak ya saling menghormati aja. Ya, seperti itu. Jadi jangan pecah belah gara-gara yang satu ngerayain, satu nggak ngerayain. Yang ngerayain bagus, yang nggak ngerayain juga bagus. Yang nggak bagus siapa Pak Ustadz? Yang nggak sholat. Baik, nah ini matinya pada perang Badar nih si Abu Jahal ya. Dan ternyata yang bunuh tuh anak kecil, anak muda ya. Yaitu Muawid dan Mu'adz bin Afra. Muawid dan Mu'adz bin Afra itu masih saudaranya Abdurrahman bin Auf. Masih ada hubungan saudara. Masih anak-anak muda tuh. Ketika melihat perang Badar itu dia minta izin. Paman ya, ke Abdurrahman bin Auf, mana yang namanya Abu Jahal? Tuh dia tuh lagi perang gitu ya. Saya minta izin paman, saya akan menyerang dia, saya akan membunuh dia. Nah perang kan kalau nggak mati, kalau nggak membunuh kan dibunuh, itu dalam perang. Dia minta izin berdua itu terus bertanding berperang sampai akhirnya dia bisa mau menombak si Abu Jahal itu dan mati. Tapi kemudian keduanya juga dibunuh oleh orang-orang kafir. Kedua-duanya syahid. Seperti itu. Ini Abu Jahal. Nah, kemudian sampai-sampai Nabi itu ketika melihat kezaliman perilaku Abu Jahal itu, sampai Nabi doa, ya Allah, Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah udahlah, aku serahkan kau Abu Jahal. Maksudnya terserah Allah lah, mau diapain ini orang. Saking menghalanginya dakwah Nabi, menghalanginya Islam pada awal-awal perkembangan di Mekah. Ini Abu Jahal.
Makanya ya jangan sampai zaman sekarang ngikutin nama depannya abu-abu gitu ya. Maksudnya abu yang jelek ya. Kalau abu panggilan kunyah bapaknya nggak apa-apa, cuman abu yang nggak beres kan banyak. Nah itu sebut ya. Ini live soalnya ribet urusan kalau live tuh. Hati-hati saya. Bapak-bapak enak kalau saya ditangkap repot deh. Syekh Nawawi Al-Bantani apa katanya? Ayyu haqqan ya Muhammad innal kafir yatakabbar ala rabbih li'anna ra'a nafsahu mustaghniyan 'anillah bil mal. Benar wahai Muhammad, ini ulama Indonesia ya yang jadi guru besar di Mekah. Sungguhnya orang-orang kafir itu sombong kepada Allah dengan hartanya, karena itulah mereka melihat dirinya nggak butuh Allah. Udah punya semua, nggak butuh Allah lagi. Karena menurut mereka orang-orang yang butuh Allah itu orang-orang yang tidak berkecukupan secara harta. Buktinya orang-orang miskin itu banyak minta-minta, pengemis mereka lihat. Sama manusia aja minta, ya. Bukan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut pandangan mereka, nih kita dong orang kaya, orang hebat, nggak pernah minta-minta sama orang. Ya. Kita bisa usaha sendiri. Jadi dia mengandalkan usahanya sendiri. Buat tidak tahu usahanya, kerjanya, bisnisnya. Ya Allah kalau nggak ngasih ya nggak bakal. Makanya sifat Allah tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman semua yang berusaha, semua yang kerja, nggak peduli Muslim, nggak peduli agama apapun, kalau dia bisa kerja, bisa ngebuka jalan-jalan rezeki, ya dia kaya. Ar-Rahim hanya orang-orang yang beriman yang disayangi di akhirat. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifatnya Allah. Jadi jangan dibalik, oh saya udah sholat, sudah ini, kok saya gini-gini aja. Ente kerja apa nih? Cuman sholat doang. Apa usahanya? Ya jangan disandarkan ibadah kita dengan rezeki. Oke, rezeki min haitsulah yahtasib iya. Cuman rezeki secara kecukupan ya belum tentu. Ya. Emang ada orang yang nggak ngapa-ngapain, hartanya banyak, ininya banyak. Iya. Kenapa? Warisannya ada dari nenek moyangnya mungkin. Seperti itu. Ada orang-orang yang menganggap dia hebat terus datang minta doa, ya dibawain uang dan sebagainya mungkin. Ya. Cuman kita umatnya Nabi Muhammad kan diperintahkan berusaha, berdoa, tawakal. Udah 3 itu. Usahanya apa? Doanya ya sholatnya, tawakalnya sudah, usaha udah, doa udah, serahin hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya serba cukup. Ini masih kisahnya tentang Abu Jahal ya. Sombong, bangga dengan usaha dirinya sendiri, lupa sama Allah Subhanahu wa taala, dan bangga-bangga ya merasa cukup, nggak butuh orang lain, nggak butuh Allah. Itu sifat orang kaya kebanyakan, kata Imam Ar-Razi. Apa katanya? Fi hali faqrihi la yatamanna illa salamata nafsihi. Kalau orang masih miskin, dia nggak akan berpikir kecuali ya agar dirinya selamat. Yang penting bisa makan, kan gitu. Biasanya kalau ditanya waktu zaman apa ya, zaman rame-rame COVID ya, Pak gimana dong Pak, saya kalau nggak jualan nggak bisa makan ya gitu kan. Banyak kan itu kan. Ya pikirannya orang miskin atau orang yang ekonominya bawah ya simpelnya saya kerja buat makan, udah itu aja. Makanya di sini terangkan fi hali fakrihi, dalam kondisi fakir, la yatamanna, orang fakir tuh nggak bakal minta macam-macam kok, illa salamata nafsihi, kecuali dirinya selamatnya dirinya kalau bisa makan. Itu orang fakir itu seperti itu, orang miskin. Makanya kalau sama ceramah di depan bukan orang-orang komplek ya, orang-orang komplek kan terpelajar ya, secara ekonominya juga bagus-bagus ya. Kalau di kampung kayak tempat saya nggak bisa ngomong serius Pak, ya, kagak didengerin ya. Gimana? Kasih aja makanan, udah makan, pulang bawa besek, seneng itu. Ceramahnya bentar aja.
Kenapa? La yatamanna illa salamata nafsi. Yang nggak bakal mikir banyak, gua mikir yang panjang-panjang enggak. Bawa makanan, pulang, makan keluarganya kenyang, udah seneng, udah beres. Kalau strata yang lain kan ini udah cukup nih. Saya harus kemana lagi kan gitu. Makanya tingkat kebahagiaan orang kaya itu lebih ribet dibanding tingkat kebahagiaan orang miskin. Kalau orang miskin cukup makan udah seneng, besok ada yang dimakan, ada beras, seneng, alhamdulillah udah. Kalau orang kaya kan untuk bahagia saya harus jalan-jalan ke Eropa dulu nih, ya kan? Pesan tiketnya, oh jangan pesawat yang ini, harus yang internasional, hotelnya harus bintang 10 gitu. Jadi buat bahagia susah banget ya. Itu orang kaya tuh. Ini berdasarkan tafsir ini. Maka bahagia orang kalau untuk mencapai rasa bahagianya itu nggak banyak sarana. Itu orang paling bahagia gitu. Ya makan di warteg oke, di warung Padang oke, masak nasi sendiri juga oke. Itu bahagia, udah beres. Kadang-kadang ada yang nggak sanggup seperti itu. Wah, saya kalau makan di warteg sakit perut misalnya. Itu perut ente manja. Gitu ya. Harusnya makanan yang mewah itu. Tapi orang-orang kaya kan seperti itu. Kalau nggak makanan yang branded atau yang mahal, perutnya sakit, mencret-mencret. Ya. Buktinya orang yang minta-minta di jalan makan apa aja nggak pernah sakit kan? Karena nggak periksa juga sih. Ya. Kalau periksa kan kita juga ada macam-macam, darah tinggi, kolesterol, macam-macam. Makanya jangan periksa aja dah. Ya. Olahraga, makan sehat, puasa sunnah, ya. Sholat sunnah, sholat ya mulai udah itu aja. Periksa sementara kalau udah tua-tuaan dikit. Ya. Kalau udah sakit-sakit, ngerasa sakit baru periksa. Biar apa? Biar kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk sehat itu nggak ribet. Ya. Untuk bahagia juga nggak ribet. Wa amma halal ghina fa innahu yatamanna salamata nafsihi wa malihi wa malikihi. Wah, nih kalau orang kaya itu buat cukup ya ada 3 di sini. Yang pertama, salamata nafsi, dirinya kudu selamat termasuk keluarganya. Wa malihi, hartanya juga kudu selamat, aman. Ya. Wa mamalikihi itu ya bawahannya, perusahaannya, anak buahnya, ya, orang yang berada dalam kekuasaannya. Itu orang kaya tuh. Ini sifat kebanyakannya. Jadi buat bahagia itu dia harus bahagia untuk dirinya, keluarganya, aman untuk hartanya, aman untuk anak buahnya, dan apa yang dia kuasain. Wa mamalikihi itu kalau bahasanya mamluk itu budak-budak ya, budak-budak tuh maksudnya kalau sekarang ya anak buahnya atau anak yang ada dalam tanggung jawabnya, seperti itu. Nah, ar-ra'ahu stagna itu ada pengecualian, kata Razi. Orang yang merasa melihat dirinya serba cukup itu nggak semuanya sombong, nggak semuanya kayak orang kaya yang kafir, enggak. Ada juga orang kaya yang muslim, yang taat sama Allah. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa menguasai min masyarikil ardo wa magharibaha. Barat timur bisa dikuasain, angin bisa dikuasain, bahkan jin semua bisa dikuasain, menguasai bahasa binatang, menguasai kekayaan yang ada di bawah laut, yang di atas bumi, di bawah bumi, semua dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashkuru am akfur liyabluwani ashkuru am akfur. Ini nikmat yang banyak ini ya Allah, sebenarnya ujian darimu buat aku agar aku itu syukur atau ingkar. Itu Nabi Sulaiman. Jadi orang kaya yang bersyukur juga banyak, Pak. Banyak. Yang baik, yang taat juga banyak. Abu Bakar As-Siddiq ini contoh orang kaya yang cukup secara duniawi tapi mau nerima Islam, mau berjuang bersama Rasulullah.
Abu Bakar. Abu Bakar, maka kata Nabi, imannya Abu Bakar nih, ini sering diulang. Imannya Abu Bakar kalau ditimbang sama iman umatku, kata Nabi, berat imannya Abu Bakar. Iman-iman kita madu ya Allah Pak, kecil-kecil. Kalau ditimbang paling berapa gram kali ya? Imannya Abu Bakar tuh berat. Beratnya kenapa? Kata Nabi yang pertama, dia orang yang membenarkanku saat orang-orang kafir tuh mendustakanku pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Semua bilang Nabi Muhammad bohong. Secara logika nih, logika bukan iman, bisa jadi mungkin nggak menerima semua orang yang diceritain. Dari subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 2000 km. Jakarta Makassar 2000 km. Terus alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina. Dari situ Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Berangkatnya habis Isya, pulang sebelum subuh. Kalau perjalanan NASA ke bulan berapa lama itu kan? Bisa berbulan-bulan kan? Seminggu, 2 minggu. Ini Rasulullah berangkat habis Isya, pulang sebelum subuh. Nah, itu kalau orang yang nggak landasannya iman, bohong nih, nggak mungkin. Karena Abu Bakar ini percaya sama Rasulullah SAW, ketika diceritain itu Rasulullah bilang, gimana pendapatmu Abu Bakar? Kata Abu Bakar, in kana kadzalik, kalau seperti itu yang kau ceritakan ya Rasul, aku percaya. Tuh Bakar, jadi semua orang ngedustain, dia orang pertama. Maka Abu Bakar as-Siddiq. Itu satu. 2, ketika perlombaan bagaimana ini sampai jam berapa nih Pak? 6:30, 6:30. 6:30, 6:30, 7. 5:30 sampai jam berapa? Suruk jam berapa? 15 menit lagi. Ya 5 menit lagi dah. Nah, yang kedua kata Nabi, kenapa Abu Bakar itu imannya paling kuat? Karena Abu Bakar itu pernah bersama Umar, ya. Umar menginfakkan separuh harta yang dimiliki buat perjuangan Nabi di Mekah, sedangkan Abu Bakar datang ngebawa semua hartanya. Ketika ditanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawaban Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Praktekin apa di rumah? Bisa nggak? Berat. Mobil atu-atunya, rumah atu-atunya juga. Bawa nih buat pembangunan Masjid Al Hidayah. Insya Allah nanti cekcok sama bininya bapak. Imannya beda. Ya, beda imannya. Seperti itu Abu Bakar, sehingga luar biasa. Ya bawa semua hartanya. Saya aja nggak sanggup kayaknya bawa semua hartanya. Ya, harta segitu-gitunya semuanya. Terus anak istri bagaimana? Pikiran manusiawi kan gitu. Tapi Abu Bakar enggak. Masya Allah, ini orang-orang kaya yang keren ya. Terus Abdurrahman bin Auf. Wah, ini ceritanya panjang lah Abdurrahman bin Auf. Intinya Abdurrahman bin Auf itu emang orang yang kaya ya. Yang kaya, yang buat Islam itu luar biasa ya. Pernah bersedekah dengan 1000 onta plus barang dagangannya. 1000 onta ya kali berapa harga onta kali isi dagangannya ya, bermiliar-miliar. Banyak ya. Seperti itu. Maka kalau mau ngukur ya ngukur para sahabat dulu gimana. Kalau ngukur zaman sekarang agak berat ya. Beratnya ya susah mencari contoh ya. Kalau dulu contoh terbaik ya orang-orang atau sahabat-sahabat terdahulu. Contoh terbaik. Ini ar-rahu stagna. Inna ila rabbikar ruj'a. Sungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Apa maksud tempat kembali? Ahaduhuma annahu yara sawaba ta'atihi wa iqaba tamarrudihi wa takabburihi wa tughyanihi. Maksudnya bahwa semua balasan ketaatan, sanksi-sanksi dari pembangkangan, kesombongan-kesombongan,
dan melampaui batas itu bakal diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bakal dapat balasan dari Allah. Itu maksudnya. Yang kedua, annahu ta'ala yarudduhu wa yurji'uhu ila nuqsani wal faqri wal maut kama radduhu minan nuqsan ilal kamal haitsu naqalahu minal jamadiyah ilal haya wa minal faqri ilal ghina wa minal dhulli ilal izzi. Maksudnya bahwa yang mampu untuk mengembalikan segala sesuatu itu di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wa yurji'u ila nuqsan, yang tadinya kurang jadi lebih, siapa yang bisa ngembalin? Allah. Ya, wal faqri, yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya kaya jadi miskin, itu ya Allah. Wal maut, yang tadinya hidup kemudian mati, siapa yang bisa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kama radduhu minan nuqsan ilal kamal, seperti mengembalikan orang-orang yang serba kekurangan manusia, kekurangan sifat-sifat manusia kepada kesempurnaan juga Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbikar ruj'a. Jadi semua amal kita bakal kembali kepada Allah. Kita mempertanggungjawabkannya. Yang kedua, di dunia ini yang bisa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang mampu. Ya menguatkan yang lemah, yang tadinya kuat direndahkan, semua itu Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini pengajian kita. Ya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Itu masih cerita tentang pekerjaannya Abu Jahal. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tahuilah bahwa Allah Maha mengetahui semua perbuatan-perbuatan kamu. Cukup, wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Nunggu waktu syuruk. Silakan, Pak. Ada. Berarti jelas. Oh, ada. Monggo. Kan ayat 6 dan 9 itu dengan 1 dan 5 itu jauhnya saja. Turunnya begitu. Mengaitkan bahwa ayat 6 ini adalah surat Al-Alaq itu seperti apa ya? Oh ya, pertanyaan bagus. Jadi Al-Quran itu proses turunnya ada dua. Yang pertama turun secara keseluruhan. Maksudnya secara keseluruhan itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril itu semuanya. Jadi sudah bentuk rapih itu kepada malaikat Jibril. Itu turun semuanya tuh tahap turun. Maksudnya bahwa Al-Quran ini dari awal sudah sempurna dipegang oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril kepada Rasulullah baru nuruninnya berangsur-angsur. Ya enggak semuanya, tapi sesuai dengan wahyu yang turun pada saat itu. Wahyu itu turun ada berbagai macam kondisi. Ada karena pertanyaan, ada karena memang ada sebab turunnya, ada memang yang itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, itu sebab turunnya wahyu. Sehingga bagaimana cara mengetahui bahwa ini surat Iqra, ayat yang turun pertama kan ayat 1 sampai 5 kan. 1 sampai 5. Terus ayat setelahnya kapan lagi turunnya? Ya waktunya kan lama. Bagaimana tahu itu Rasulullah? Ya Rasulullah kan tinggal dapat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah bilang, "Ya Muhammad, ini surat ini taruh di sini, ini taruh sini, ini taruh sini," gitu. Jadi yang ngatur semuanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin ketuker, gak ada malaikat korupsi. Wah, ini 14 ayat nih gua kurangin aja dah. Lama nih, capek nuruninnya gitu. Ya gak ada. Malaikat mah gak punya nafsu, ya. Gak punya nafsu. Malaikat disuruh taat doang.
Manusia yang punya nafsu, wah banyak nih anggaran. Nah manusia tuh gimana ya bisa dikurangin ya, jalanan seharusnya anggaran sekian jadi habis sekian. Itu manusia. Maka cara mengetahuinya ya itu tadi, secara berangsur-angsur. Supaya apa? Kalau berangsur-angsur turunnya itu agar para sahabat gampang untuk menghafalnya. Kan dulu belum ada laptop, belum nulis kayak gini, belum ada Google download, udah tinggal download, nggak ada. Dulu basisnya ada hafalan. Maka para sahabat itu ada yang katibul wahyi, ada penulis wahyu. Penulis wahyu kayak Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Mu'ad bin Jabal, itu para penulis wahyu tuh terkenal tuh. Nah, para penulis wahyu itu selain nulis mereka menghafal. Maka para penghafal di kalangan Rasulullah itu banyak banget, dan banyak ketika ada peperangan, ada yang wafat. Ini yang kemudian usulan dari Umar bin Khattab agar pada masa Abu Bakar ini Quran dikumpulin dalam satu tulisan. Kalau zaman Nabi kan masih ada yang di batu, ada yang di mana-mana lah, belum tersusun dalam satu buku. Nah pada zaman Abu Bakar, ya meskipun pada zaman Nabi belum tersusun dalam satu buku, para sahabat banyak yang hafal. Hafal Al-Quran itu di kalangan para sahabat saling mengingatkan, saling memurojaah lah, diulang-ulang. Itu zaman sahabat. Rasulullah meninggal, sementara peperangan melawan kaum musyrik, kaum kafir itu terjadi, kan hafiz Quran kan ikut perang. Banyak yang meninggal juga, terutama kalau zaman Abu Bakar itu perang Yamamah. Perang Yamamah itu ada 70 hafizun Quran, yang hafiz Al-Quran itu meninggal. Terus Umar usul, wahai Abu Bakar, kalau nggak ditulis nih bisa-bisa habis Al-Quran. Meskipun Allah yang jaga Al-Quran, tapi usaha manusianya apa? Umar nggak mau, Abu Bakar awalnya nggak mau. Soalnya Nabi nggak ngelakuin ini. Nabi nggak ngelakuin membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, nggak mau. Abu Bakar nggak mau. Terus didorong lagi. Ya Abu Bakar, sungguhnya lakana huwa khair, banyak kebaikan di situ. Nanti orang bisa belajar, bisa ini. Akhirnya apa? Terus ditulislah Al-Quran itu dalam satu mushaf. Mushaf itu artinya kumpulan lembaran. Suhuf ya, sahifah itu lembaran. Ya, sahifah itu lembaran. Kalau suhuf lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran yang turun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itu suhuf. Kalau mushaf itu kumpulan dari lembaran-lembaran itu. Ada ditulis, ditunjuk Zaid bin Sabit buat ngerunutin nulis Al-Quran dari yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sebagainya. Zaid bin Sabit pekerjaan itu berat banget, sempat bilang, wahai Abu Bakar, seandainya aku disuruh memikul bukit Uhud yang besar itu, aku akan pikul daripada mengerjakan pekerjaan yang sangat berat ini. Jadi amanahnya sangat berat daripada memikul gunung Uhud yang besar itu. Cuman Zaid bin Sabit kemudian melakukan itu, dan anak muda yang sangat cerdas saat itu. Zaid bin Sabit pernah disuruh oleh Nabi buat belajar bahasa Yahudi, Ibrani. Zaid, kamu belajar bahasa Ibrani. Supaya apa? Banyak orang-orang Yahudi ini suka nipu. Supaya kamu tahu bahasanya, supaya nanti kita kaum muslimin gak terjebak dalam tipuannya. Belajar tuh Zaid bin Sabit. Dalam keterangan sirah itu 15 hari Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu. Zaid bin Sabit bisa ngomong plus bisa nulis. Gimana tulisan Yahudi susah pak? Yang gini kayak paku-paku ya? Coba baca. Nggak tahu, kita nggak tahu. Ada bahasa Ibrani itu di Google. Gimana ini hurufnya pak? Susah. Zaid bin Sabit 15 hari hafal itu dan bisa. Saking cerdasnya Zaid bin Sabit. Nah itu kemudian apa? Zaid bin Sabit bukan hanya ngerjain sendiri, tapi dibantu oleh tim saat itu. Nah kalau nggak ada ayat di sini, cari ke sahabat, ini ada nggak ayat ini? Oh ya ada. Terus disambung-sambungin, akhirnya terkumpullah satu mushaf Al-Quran.
Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya gimana tahu bahwa ini urutan ini, ya dulu Nabi bilang ke para penulis wahyu, sahabatku, letakkan surat ini di sini, letakkan ayat ini sebelum ini, letakkan ayat ini setelah ini, gitu. Jadi meskipun belum tersusun, tapi urutannya udah ada. Nah, zaman Umar itu, zaman Abu Bakar baru dibukukan dalam satu lembaran. Kalau zaman Abu Bakar itu mengumpulkan yang terserak menjadi satu buku atau satu kitab atau satu mushaf. Zaman Utsman beda lagi. Kalau zaman Utsman ternyata para sahabat itu menerima bacaan Al-Quran dari Rasulullah sesuai dengan dialek atau pengucapan suku saat itu ketika bertemu Rasul. Mohon maaf nih kalau di kita, saya orang Jawa misalnya, orang Jawa kan huruf ainnya kan a'udzubillah itu, ain. Suruh a'u susah. A'udzubillah gitu kan. Kalau suku lain misalnya a'udzubillah gitu kan. Agak kalau dipaksa-paksa juga susah. Maka ternyata ada suku-suku di Arab itu yang mereka nggak bisa ngucapin itu. Misalnya, wairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihim tuh nggak bisa. Bisanya alaihumu. Wiril maghdubi alaihumu waladdallin ada. Makanya kemudian muncul riwayat, ada Wars, ada riwayat yang lain. Ya seperti itu. Dari Nabi bicaranya seperti ini, sesuai bacaan ini, mereka dipaksa-paksa nggak mau. Nggak mau kenapa? Lidah, faktor dialeknya nggak bisa. Ya di kita kan suku-suku banyak dialeknya masing-masing. Susah suruh ngikutin sesuai dengan ini agak susah. Seperti itu. Tapi qiraah itu kemudian ada qiraah sab'ah, qiraah asyarah, qiraah arba'ah atau asyarah. Itu yang paling kuat adalah qiraah sab'ah yang 7 ini. Yang 7 ini juga harus belajar dengan ilmunya. Ada ilmunya, ada qiraatnya, cara bacanya. Nggak bisa belajar sendiri, praktekin sendiri. Itu nggak bisa, harus ada gurunya. Karena bersanad kan, ada sanadnya mengambil. Sekarang banyak kan muncul sanad-sanad. Yang paling banyak itu di Mesir. Kalau mengambil sanad di Mesir banyak banget. Kalau di Saudi jarang. Ada, cuman jarang. Kalau di Mesir tuh banyak. Bahkan sanad surat Al-Fatihah juga ada. Boleh ntar kita ke Mesir bareng-bareng. Yuk kita ambil sanad surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah aja. Jangan full Al-Quran, berat lah. Fatihah aja, gimana bacaan Fatihah kita, bener nggak? Oh ya oke, bareng-bareng ke sono. Kapan? Nabungnya dulu, nabung ya itu. Atau bacaan surat-surat lain. Jadi dapat bacaan sanad surat Al-Fatihah. Jadi bacaan Fatihah kita terus nyambung ke guru-guru sampai Rasulullah SAW. Gitu. Kalau di Mesir ada, dan itu banyak banget tiap tiang. Makanya yang duduk-duduk di tiang tuh ulama besar di sono. Di sini ada yang di tiang-tiang juga sih. Nyender. Kalau di Mesir gitu, makanya dikenal dengan Syekhul Amud. Syekhul Amud itu syekh yang di tiangnya duduk, terus murid-muridnya pada datang store gitu. Untuk sanad di Mesir lebih gampang. Bahkan ada hanya sanad bacaan. Jadi belum hafal, cuman dia setorin dari Fatihah bacaan saya benar nggak, terus Al-Baqarah bacaan saya benar nggak, asal mau. Gitu. Maka teman-teman yang kuliah di Mesir itu, kalau di Al-Azhar ya, ujiannya ada ujian, cuman kuliahnya nggak harus masuk tiap hari. Ya, kalau di Indonesia atau di Saudi harus tiap hari masuk. Absen harus 70% kalau di Indonesia ya. Kalau di sana mah kagak absen, kagak apa-apa. Cuman pas ujian bisa dan lulus, itu susah. Biasanya kalau ini banyak mengambilnya yang mulazamah itu yang dapat banyak ya. Saya ini nanti belajar hadis ke saya ini, belajar Quran saya ini, jadi dapat banyak. Kalau punya anak suruh ke sono Pak, mumpung masih kuat Bapak nyari nafkahnya, suruh kuliah sono dah, biar dapat ilmunya matang sekalian. Kalau di Indonesia nanggung ya, nanggung. Soalnya buka tutup, bukanya 30 juta, nutupnya 60 juta. Iya, dokter aja
Terus 70 juta saya ngumpulin. Ya Allah, susah amat ilmu ya. Gitu Pak. Ada lagi? Cukup ya? Kita tutup dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.